Bakane wis adus walang-walang kowe. Rumah sawar dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DSAS dimanapun kalian berada. Pada kali ini saya akan membuat video reaction. Ini video reaction pertama saya. Ya, saya tadi subuh itu buka Instagram, tiba-tiba ada yang komentar, "Ustadz, sudah nonton videonya Gus Miftah belum?" Gus Miftah sahabat saya. Ya, Gus Miftah tidak pernah ada masalah dengan saya. Ya, justru saya dengan Ustadz Khalid Basalamah belum pernah berjumpa sama sekali. Bukan berarti juga saya membenci beliau, tidak ya. Saya dengan Ustadz Khalid Basalamah tidak ada masalah, dengan Gus Miftah tidak ada masalah. Ini murni reaction saya sebagai seorang manusia biasa saja yang mendengarkan konten daripada pertunjukan dalang menggugat apakah wayang haram. Oke, beberapa minggu yang lalu sempat heboh ya, bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah majelis kajian beliau menjawab pertanyaan daripada jamaah bagaimana tentang wayang. Maka beliau menyampaikan bahwasanya ini begini begitu, dan pendapat beliau, yaitu urusan beliau, sah-sah saja. Ya, beliau mengatakan udah dimusnahkan saja dan sebagainya. Saya tidak setuju dengan pendapat beliau. Nah, tapi saya tidak reaction juga. Nah, karena sah-sah saja orang tidak suka dengan wayang. Sah-sah saja dia tidak suka dengan pertunjukan dalang-dalang itu. Karena yang jelas ya, teman-teman yang belajar bersama Ustadz Khalid Basalamah tahu bahwasanya mereka mengharamkan alat musik, dan di pertunjukan wayang itu ada gamelannya. Jadi kalau tidak setuju dan mengatakan itu harus dibuang, budaya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, itu sah-sah saja. Ya, itu budaya kan. Yang suka silahkan terus, yang tidak suka silahkan. Saya tidak mereaction tanggapan Ustadz Khalid Basalamah. Betul-betul saya menghormati pendapat beliau, ya, meskipun saya tidak setuju dengan pendapat itu, ya. Karena ini adalah betul-betul kearifan lokal orang Indonesia tentang pertunjukan wayang, yang mana dulu dalam sejarah wayang ini juga digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nah, dan ini saya akan mereaction video Gus Miftah ya, apa yang beliau sampaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sigro milir sang gedek sinaga bajul. Wah, begitu pandai iblis itu menyamatkan imamah dan jubah dengan warna putih, seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Haruskah di sini ada, maaf ya, Gus Miftah bilang imamah dan jubah. Ustadz Khalid tidak pakai imamah. Jadi kok malah saya yang kena gitu. Untung saya sekarang nggak pakai yang putih, juga pakai yang merah ya, merah marun. Tapi ini sunnah juga. Sunnah Nabi itu merah, putih, hitam, hijau. Oke lah, lanjut. Jadi iblis ini dalam sebetulnya. Iblis itu kalau tidak bisa menggoda orang belok kiri, dia akan goda orang belok kanan. Tidak bisa menggoda orang maksiat, dia akan goda orang untuk beramal soleh sehingga muncul kesombongan. Oke, lanjut. kuda lumping diganti dengan unta lumping? Atau haruskah gamelan diganti dengan rebana? Ya. Pohon kelapa diganti? Tidak. Gamelan nggak harus diganti dengan rebana. Rebana alat musik yang lain, ya. Dan sampai hari ini pun Gus Miftah pakai rebana, ya. Tidak ada masalah ini. Mesti puisi ini nggak pas buat, karena juga akan banyak yang kena nanti itu. Habib Syekh kena pakai rebana. Dan unta lumping nggak ada. Orang yang bilang kuda lumping harus jadi unta lumping, nggak ada. Ya, di sini nggak ada unta. Ya, kalau budaya itu ada di Arab mungkin ada unta lumping juga, tapi kan tidak ada. Oke lah, lanjut. Ini puisi ya, kita memahami harus cocokologi ujung-ujungnya ya. Ganti dengan pohon kurma. Dan haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata-kata Jawa? Ya. Enggak harus. Nama saya juga Sulaiman. Gus Miftah. Betapa luas iblis itu menghamparkan hijab dari kekerdilan otaknya hingga iya, menutupi sinar Mohon matahari. maaf ya, ini bahasa ini saya kurang suka nih. Di sini nampak Gus Miftah, mohon maaf, ada kesombongan.
menganggap Ustadz Khalid Basalamah dan orang-orang yang bersorban, berjenggot, orang-orang yang ke Arab-Araban adalah orang yang kerdil otaknya. Ini saya rasa agak berlebihan, oke? Benar matahari junjungan kita. Sebagai nabi alam semesta, bukan nabi orang Arab saja. Haruskah wayang diganti dengan film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata krama. Bagiku lebih nyaman dengan belangkon atau ikat dari taplak meja sebagai penutup kepala, wujud kerendahan hati dan ketawaduan belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja, sedang aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendoro dan raja. Karena pintu surga gini hanya tersisa dan terbuka bagi yang rendah dan tawaduk hatinya. Sigro milir sang gedek sinogo bajul. Ini ribut, puisinya berantem. Satu sisi merendahkan diri, satu sisi sombong. Nah ini aneh, Gus Miftah ini perlu revisi ini. Puisi Gus Miftah ini, ya, beliau katakan aku lebih nyaman dengan belangkon. Ya, bukti kerendahan hati. Jadi beliau ini, Gus Miftah di puisi ini sedang menceritakan kalau beliau adalah seorang yang sangat rendah hati. Ya, jadi merendah di hadapan manusia ini, kata guru saya, mohon maaf, orang mengaku lemah, mengaku bodoh di hadapan manusia, itu orang sombong. Aku ini bodoh, aku ini lemah. Itu sebetulnya sedang membanggakan dirinya. Aku tawadhu. Ternyata betul. Di ujung puisi itu hanya orang tawadhu, hanya aku yang masuk surga. Ini bahaya. Ada kadang-kadang masya Allah ya, masya Allah, serba salah jadinya ya. Serba salah. Jadi saya harus berlaku adil di sini. Ya, kalau ada orang bilang apa ini bang, itu pengajian Wahabi itu kafir-kafirkan orang, sesat-sesatkan orang. Dan ini puisi Gus Miftah juga menganggap menganggap yang hanya masuk surga cuma dia. Kerendahan hati dan ketawaduan belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja. Bukan jubah, imamah, jenggot panjang, penampilan raja-raja. Bukan, itu penampilan wali-wali Allah. Itu penampilan para sahabat Nabi. Itu sunnah Rasulullah SAW. Gus Miftah mesti diluruskan ini. Mohon maaf Gus. I love you so much. Aku mencintai antum luar biasa. Tapi ini perlu diluruskan, ya, perlu diluruskan Gus. Ini nggak boleh Gus. Mohon maaf karena ini kontennya Gus Miftah memang niat untuk diviralkan, maka kita viralkan. Ya, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Betul-betul tidak setuju. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Ya, bagi saya itu, dan beliau juga sudah minta maaf. Saya dari dulu ingin berjumpa beliau, ingin sowan dengan beliau, ya, ingin sowan. Saya kalau dibandingkan dengan Ustadz Khalid Basalamah tidak ada apa-apanya saya. Betul-betul bukan karena merendahkan diri, karena beliau orang alim, saya orang bodoh. Bodohnya saya di sini bukan karena merendah, tidak. Beliau itu orang yang sekolah, bahasa Arabnya, ilmu agamanya tinggi. Saya nggak ada apa-apa. Saya hanya seorang pelukis, lukisan, kaligrafi. Saya hanya seorang pemain musik, sampai hari ini masih main musik. Saya tak pantas untuk menyalahkan Ustadz Khalid Basalamah atau menghantam beliau. Menyalahkan saya berani, itu salah. Dan beliau pun mengaku salah dengan pernyataan dulu pernah menyatakan tentang bendera lagu Indonesia Raya. Saya nggak setuju. Kemudian beliau mengatakan tentang ini sekarang wayang. Saya juga nggak setuju. Tapi kan ada cara yang lebih elegan untuk menunjukkan kalau kita ini memang benar gitu, kita jalan yang benar. Kalau seandainya Gus Miftah membuat pertunjukan dalang, bahkan amit-amit ternyata saya kaget. Mereka hanyalah hamba jelata. Nih. Makin ini haram dimusnahkan dan lain sebagainya. Ya. Wayang niku iso langgeng utawa musnah tergantung awake dhewe. Nih.
Allah. Ya, ini udah kurang ajar nih. Membuat image Ustadz Khalid Basalamah sebagai bahan tontonan dan dijadikan wayang, bagi saya kelewat batas. Bagi saya ini sudah kelewat batas, ya Allah. Ampunkan kami semua, ya Allah. Ampunkan kami, ampunkan Gus Miftah, ampunkan semua dalang-dalang yang telah mengolok-olok salah seorang ulama. Gus Miftah ulama. Saya tidak menghina Gus Miftah, Masya Allah. Beliau alim, beliau Gus, keturunan ulama besar, wali Allah. Saya sowan, kalau ke Jogja saya sowan ke tempat beliau. Saya betul-betul banyak melihat kebaikan di diri Gus Miftah. Beliau orangnya asik, lucu, guyon. Kemarin di Palembang kita juga sama-sama. Bahkan di majelis beliau saya diajak. Di Instagram kita juga hari-hari komen-komenan, DM-DM-an. Tapi urusan wayang dalang menghina, yang menyalahkan, bahkan menggugat Ustadz Khalid Basalamah, ya saya mengatakan ini kelewatan. Ini kelewatan, dan saya di sini harus mengatakan tidak begitu Islam. Ya. Akhlaknya Rasulullah SAW selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalau sekarang dengan adanya video ini, saya malas nontonnya karena ada image pewayangan itu. Bahkan saya nggak ngerti bahasa Jawa ya. Tapi nampaknya adalah menghina, menghujat, melecehkan, ya. Ada bilang tadi, ya jangan segitu dong, ana cuman bawa 5 rial, masa tidak bisa? Oh ya jangan segitu, masa 5 rial, ini juga saya ini kerja dari pagi sampai pagi belum dapat ini. Ya udah saya undakkan ya. Undakkan itu bahasa apa, Mas? Sing gawe wiso ki diapuramu lho. Tangi! Ngedak! Rumangsamu bola do bantenge tanah Jawa mbok usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu apa? Cok! Ya kowe ra seneng wayang rasane cangkem kowe. Bangane wis wadon walang-walang kowe. Rumangsamu arep dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Wah, bajingan kowe. Ndasmu. Ingat, daging ulama itu beracun. Jangan digibah, jangan difitnah. Ya, bahaya. Ya, boleh kalian nonton sendiri dah videonya ya. Reaction ini saya buat sebagai wujud kepedulian saya kepada ukhuwah persaudaraan umat Islam. Alangkah indahnya Gus Miftah berjumpa dengan Ustadz Khalid Basalamah, dan saya pun ingin berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan beliau mau berjumpa dengan saya, ya. Dan banyak ya, karena teman-teman beberapa kali ya, teman-teman ustadz-ustadz yang mulia, yang di kajian-kajian, yang alim-alim, kalau ketemu saya itu ketakutan kadang-kadang. Bahkan ada satu orang ustadz, ketika saya ketemu, saya sowan, saya belajar, kemudian saya minta foto bareng sama dia, dan dia berpesan, tolong jangan di-share foto kita ya. Jangan di-share foto kita. Ternyata foto itu di-share oleh orang lain ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Beliau dicaci maki oleh pengikutnya. Beliau dihina oleh pengikutnya, dan beliau nggak mau dibully. Justru kalau yang follower saya mengatakan, Masya Allah, Ustadz Dery bisa ketemu Ustadz ini, luar biasa Ustadz Dery, Masya Allah. Itu follower saya itu. Mereka bangga ketika saya bisa sowan dengan orang-orang hebat, LCMA, dokter-dokter yang hebat-hebat itu. Tapi mereka pengikutnya, kalau ketemu dengan saya, langsung mengatakan ini subhat, menyambar-nyambar, itu bid'ah, itu orang sesat, itu orang macam-macam lah caci maki mereka. Tapi bagaimanapun juga hadirin sekalian, kita harus banyak-banyak istighfar. Saya juga harus banyak-banyak istighfar karena mereaction video ini. Semoga tidak jadi masalah antara saya dengan Gus Miftah ya. Saya dengan beliau sangat hormat, sangat sayang, sangat cinta. Dengan Ustadz Khalid Basalamah pun di sini saya dalam rangka meluruskan saja. Saya di tengah-tengah saja. Saya tidak juga membela pendapat Ustadz Khalid Basalamah, tapi ada beberapa part yang saya baru nonton 4,5 menit. Videonya ada 50 60 menit.
panjang. Saya nggak ngerti bahasa Jawa, tapi yang setahu saya ada yang lebih parah lagi. Ini ada image. Nih, Ustadz Khalid Basalamah. Jangan segitu, masa 5 real. Ini juga saya ini kerja dari pagi sampai pagi belum. Ya jangan segitu dong. Ana cuman bawa 5 real. Masa tidak bisa? Oh ya jangan segitu, masa 5 real. Ini juga saya ini kerja dari pagi sampai pagi belum dapat ini. Ya udah saya undakkan ya. Undakkan itu bahasa apa, Mas? Saya kasih peningkatan. Insya Allah tidak saya musnahkan. Astagfirullahaladzim. Jadi ada image wayang perempuan, kemudian Ustadz Khalid Basalamah menawar 5 real. Saya nggak ngerti, tapi nampaknya ada pelecehan di sini. Kemudian nggak mau bayar, terus dia bilang aku udah kerja dari pagi, nggak ada duit, nih semua masa ditawar 5 real. Ya sudah, kamu nggak jadi saya musnahkan, tapi kita ijab kabul, dihalalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya nggak mau nonton lagi video ini, teman-teman sekalian. Saya berharap kepada seluruh dalang, yang terlibat dalam acara dalang menggugat ini, biasa aja ya, minta maaf sebetulnya. Kalian juga harus minta maaf sama Ustadz Khalid Basalamah ya. Saya masya Allah saya nggak mau konflik ya. Saya mau hormati kalian semua, para dalang, para wayang. Saya juga seorang seniman, saya seorang pelukis, seorang pemusik, sampai hari ini masih main musik. Ya, kalau saya orang Minang tentu alat musik saya talempong namanya, bukan gamelan ya, beda kita ya. Ya, saya tidak pernah bermasalah dengan alat-alat musik, bagi saya itu sebuah seni. Tapi dalam rangka ini materi membuat Ustadz Khalid Basalamah dengan image wayang, bagi saya keterlaluan, itu kelewatan. Ya, saya memang bukan murid Ustadz Khalid Basalamah. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau sekalipun juga. Tapi kalau beliau dizalimi semacam ini, saya harus membela. Ya, siapapun yang dizalimi saya akan bela. Saya akan bela dengan cara saya. Ya, kalau sekarang ini konten, saya akan buat juga konten. Kayak kemarin Ustazah Oki dipotong ceramahnya, kemudian di framing dia adalah orang yang melegalkan KDRT. Saya langsung di depan membela beliau, meskipun saya dicaci maki oleh buzzer-buzzer itu. Gak ada masalah ya. Hari ini pun Ustadz Khalid Basalamah sedang diejek-ejek, ditertawakan ya, karena kekhilafan beliau dalam menjawab pertanyaan, dan beliau telah meminta maaf, dan ini adalah sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Dan jujur dari hati saya yang paling dalam ya, saya mengagumi Ustadz Gus Miftah dan mengagumi juga Ustadz Khalid Basalamah. Diri Sulaiman bukan Gus, bukan Ustadz. Saya pakai sorban, saya pakai jenggot, saya pakai jubah, bukan karena saya seorang orang tersohor, bukan karena saya orang alim, seorang ulama, bukan. Saya memakai ini semata-mata karena kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya saja. Dan saya tahu diri, iman saya lemah, saya tahu diri, ilmu saya sedikit, saya tak banyak amalan yang bisa membuat saya bisa selamat nanti di akhirat. Saya cuma berharap dengan pakaian ini nanti Allah terima saya. Dengan pakaian ini nanti Allah akan hijab saya dari maksiat semampunya. Ya, ini pagar diri bagi saya. Saya kalau tidak pakai ini, ya mohon maaf, saya kalau tidak pakai imamah, saya tidak pakai jenggot, kemungkinan saya dari maksiat. Dan saya tahu diri, iman saya lemah, maka saya pagar diri saya dengan pakaian semacam ini, sehingga kemaksiatan insya Allah akan berkurang ataupun bisa hilang. Itu reaction saya, sahabat sekalian. Silakan kalian tonton sendiri videonya dalam menggugat itu. Kalau mau nonton, lihat apa yang betul ambil, yang salah antum mesti tinggalkan. Ya, salam hormat saya kepada Gus Miftah, salam hormat ta'zim saya kepada Ustadz Khalid Basalamah. Teruslah memberi manfaat kepada umat. Ya, jangan terkesan, dan kita sesama dai, sesama pekerja Allah, pekerja agama, jangan berpecah belah. Ukhuwah di atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.